Perkenalkan, nama saya Rahel Putri. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari chapter 3 dan chapter 13 dari buku Geoffrey. Baik, saya akan menjelaskan chapter yang ketiga, yaitu Basic Features of Clinical Assessment. Asesmen klinis adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar untuk keputusan yang diinformasikan oleh terapis atau oleh mereka yang hasilnya dikomunikasikan. Wawancara, tes, observasi, dan catatan kehidupan berfungsi sebagai sumber data utama asesmen dalam psikologi klinis. Asesmen klinis terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, clarifying the referral. Pertanyaan rujukan adalah langkah pertama dalam membentuk tujuan akhir asesmen, dan umumnya semakin jelas tujuannya, maka semakin jelas pertanyaannya. Yang kedua yaitu planning data collection. Terapis harus mempertimbangkan karakteristik klien ketika memutuskan penilaian, memilih instrumen yang sesuai dengan setiap klien dalam hal tingkat membaca, panjang, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu collecting data. Setelah pertanyaan rujukan diklarifikasi, penilaian yang sesuai metode telah dipilih, dan kerjasama klien telah diamankan, tahap pengumpulan data penilaian dapat dimulai. Yang keempat, yaitu processing data. Tugas pemrosesan sangat berat karena membutuhkan lompatan mental dari data yang diketahui ke apa yang dianggap benar berdasarkan data tersebut. Pemrosesan data penilaian sulit juga karena informasi dari berbagai sumber harus terintegrasi. Yang terakhir yaitu communicating result. Jika tujuan itu adalah untuk mengklasifikasikan perilaku klien ke dalam kategori diagnostik, informasi yang relevan dengan klasifikasi diagnostik harus disorot dalam laporan. Jika penilaian ditujukan pada menentukan kemungkinan kerjasama dan responsif klien terhadap psikoterapi, laporan itu harus fokus pada topik-topik itu. Clinical Judgment and Decision Making. Hasil penilaian klinis disajikan dalam laporan penilaian terorganisir yang harus jelas, relevan dengan tujuan penilaian, dan bermanfaat bagi klien yang dituju. Laporan-laporan ini sering mencerminkan pendekatan teoritis yang diambil oleh masing-masing terapis, tetapi mereka harus dibangun dengan cara yang bermanfaat secara maksimal ke sumber rujukan dan konsisten dengan praktik etika. Ethical consideration in assessment. Terapis harus mengetahui batasan penilaian yang mereka lakukan dan harus jelas mengajukan bagaimana penilaian tersebut akan digunakan. Terapis harus terlebih dahulu memastikan bahwa pertanyaan mereka bukan merupakan pelanggaran privasi klien yang tidak sah. Untuk mengetahui apa yang merupakan pengungkapan informasi yang sah dan tidak sah, terapis harus terbiasa dengan perincian kasus individu. Baik, kita masuk pada chapter yang ke-13, yaitu neuropsikologi. Neuropsikologi adalah studi mengenai hubungan perilaku otak. Neuropsikologi klinis adalah bagian dari psikologi terapan yang berhubungan dengan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh cedera dan disfungsi otak. Peran neurolog. Seorang neurologis adalah seorang dokter medis dengan gelar medical doctor yang biasanya memiliki spesialisasi di bidang asesmen dan penanganan farmakologis untuk berbagai gangguan sistem syaraf. Sedangkan peran neurolog
klinis. Seorang neurolog klinis merupakan psikolog klinis yang mendapatkan latihan dan pengalaman tambahan tentang hubungan antara otak dan perilaku. Pola disfungsi neuropsikologi. Yang pertama, disfungsi lobe occipital. Masalah yang paling umum disebabkan oleh kerusakan pada lobus occipital adalah kebutaan. Yang kedua, disfungsi lobus parietal. Pasien dengan kerusakan lobus parietal pada satu sisi otak sering menampilkan defisit menarik yang disebut hemineglect. Adapun hemineglect dapat begitu ekstrim pada beberapa pasien bahwa mereka mungkin percaya bahwa bagian dari tubuh mereka adalah milik orang lain. Yang ketiga yaitu disfungsi lobus temporal. Kerusakan pada posterior inferior temporal mengganggu kemampuan untuk mengekstrak identitas objek dari sensasi visual. Yang keempat yaitu disfungsi lobus frontal. Orang dengan kerusakan lobus frontal mungkin menunjukkan defisit dalam perencanaan dan pengorganisasian berbagai komponen dari tugas kognitif, tetapi tidak harus dengan komponen sendiri. Yang terakhir yaitu disfungsi neuropsikologikal yang terdiri dari apasia, yaitu gangguan kemampuan bahasa, amnesia, gangguan memori, aprosodia, gangguan dalam persajakan normal atau nada suara, akinetik mutism, tidak bergerak atau berbicara, dan lain sebagainya. Asesmen neuropsikologis. Neuropsikologis dalam asesmen memeriksa daya ingatan, penalaran abstrak, pemecahan masalah, kesanggupan spasial, dan konsekuensi emosi disfungsi otak. Alasan paling umum untuk asesmen neuropsikologis adalah untuk mengatasi masalah-masalah sesuai diagnosis, prognosis, perencanaan perawatan, dan masalah-masalah hukum. Intervensi. Model teoritis yang berbeda dari rehabilitasi kognitif mengarah ke strategi yang berbeda untuk membantu seseorang menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh masalah syaraf. Dengan menggunakan terminologi Organisasi Kesehatan Dunia, beberapa intervensi dirancang untuk mengatasi kerusakan dengan mengajarkan strategi baru pasien. Intervensi lain dirancang untuk mengkompensasi kerusakan dengan memodifikasi lingkungan atau menggunakan IT sebagai pasien sanggup melakukan kegiatan, dan yang lainnya mengatasi hambatan sosial, psikologis, dan fisik terhadap peran serta orang tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.